Selamat siang Ibu. Siang Mas. Bagaimana tadi hasilnya Ibu? Itu ya Pak. Bingung saya juga masih. Loh, Ya banyak yang kurang. hmm, Saya tanya kurangnya apa? Katanya udah lihat aja di grup. mm, 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 mm. Sementara di grup juga Belum ada kejelasan ya. belum ada penjelasan. Terus malah nanya teman-teman sama saya juga bingung. Di sini Iya. sampai di sini juga ini masih kurang Bu datanya ini gitu loh. Aduh, banyak banget ya Pak, pusing saya udah. Ya udahlah, Bu. Aduh, pusing saya Pak. Ya udah. Oke. Kita lanjut lagi Bu ya. Oke. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Oke Bu, gimana kabarnya? Saya lepas aja ya ini ya. Iya, silakan Pak. Aman ya. Aman. Kita udah melaksanakan PTM, masa nggak aman sih ya? Langsung dari rumah nih Pak. Iya, tadi kan di WA sama Ibu tuh. Heeh. Udah saya kesini, kebetulan kan saya belum ngajuin kenaikan pangkat. Kemarin kan kita ke dinas ya. Kebetulan Iya. kita ketemu. Betul. Nah kan karena banyak orang ya udah nanti aja deh main ke tempat Ibu kan. Saya pengen tahu sebenarnya kemarin kan Ibu sempat kecewa itu sebenarnya apa sih kendalanya yang pada syarat-syarat kenaikan pangkat itu. Saya perhatikan kok kayak orang bingung, kayak orang apa ya, Iya emang. pusing lah. Gimana Emang, itu? ya ceritanya kan awalnya gini loh. Di grup itu rame tuh. Ada mulai dibuka usulan kenaikan pangkat gitu. Saya nyoba gitu. Saya baca dulu sih gitu. Persyaratan yang ada di grup itu gitu. Iya. Saya baca ternyata wah saya ini nih bisa ngajukan gitu. Iya. Ya saya coba, saya kumpulin berkas segala macam gitu. Itu berkas itu berarti ya dari kepala sekolah yang dibutuhkan itu ya? Berkasnya sebenarnya dari kita sendiri sih Pak. Oh, iya. Berkas iya. itu dari kita sendiri, tapi saya tetap kita nih yang usulannya itu, pengusul itu harus minta surat keterangan juga dari kepala sekolah, terus ngajukan ya? ke Satlak. Dari Satlak baru minta surat keterangan dari Sudin gitu. Iya, ke Sudin ya, Itu habis dari Satlak. agak-agak prosesnya lama juga Pak, gitu. Dari mulai surat keterangan sekolah aja itu nggak boleh salah Pak. Nah ini saya punya datanya nih. Saya ke Satlak itu ada kali ya 5 kali. Cuman gara-garanya apa? Di bawahnya itu nggak ada apa sih kayak gini nih. Nggak ada nomor surat dan sebagainya. Padahal ini kan simple gitu ya. Iya. Tapi mungkin Kadang kita apa ya, anggap sepele ya Pak ya. gitu. Iya, bener. Nah, ini saya punya contohnya nih Pak. Nanti Bapak bisa lihat deh ya, soft copy-nya saya juga punya Oke. gitu. Nah, ini dari mulai surat keterangan pengajuan dari sekolah dulu ditujukan kepada suku dinas bla 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 gitu, ada deh gitu. Kemudian di sini juga ada di bawahnya nih, ini yang sering banyak terjadi kesalahan pada saat kita membuat surat keterangan yang diajukan ke Satlak. Ini bagian poin bawah itu banyak yang salah. Tuh yang pertama. Terus yang kedua juga di bagian kepada. Kepada itu kebanyakan ditujukan kepada kepala satuan pendidikan gitu. Padahal enggak, karena satuan pendidikan itu hanya mengetahui saja. Oke. Jadi tetap Kepala sininya Sudin kepala ya itu suku ya? dinas itu. Dari sini butuhnya juga kalau pas kebetulan pas Satlaknya ada di tempat ya. Kalau enggak ada ya kita sabar aja. Mohon maaf Ibu, mohon izin nih. Saya potong. Itu kalau berkas sudah ke Sudin semua. Nah, itu apa udah dijamin itu nanti lolos di dinas? Apa memang benar-benar sudah lengkap atau Belum bagaimana? tentu Pak. Karena dari surat keterangan yang diterbitkan sama Satlak, kita ngajukan lagi. Ngajukan lagi ke suku dinas pendidikan gitu loh. Jadi nanti ada surat keterangan dari mana Sudin gitu loh. Nah, surat keterangan dari Sudin itu baru mengetahui oh dia
kita memang mengajukan gitu. Dari situ dibundel tuh. Nah, persyaratannya itu yang paling susah itu kita ada di, kalau saya Pak ya, di bagian Dupak. Oh, di Dupak Dupak itu daftar usulan kenaikan pangkat. Sepengetahuan saya ya, berarti semua berkas yang ada pada syarat-syarat dari dinas itu tadi kita persiapkan semuanya, kita minta ACC dari Sudin. Nah, lalu setelah itu kita bawa ke dinas. Dinas. Oh, gitu, seperti itu. Atau memang kita taruh di Sudin, apa di Sudinnya nanti yang mengirimkan ke dinas? Kalau kita sudah lengkap, memang kan ada waktunya gitu, pengiriman berkas usulan kenaikan pangkat sampai tanggal berapa gitu. Biasanya sampai 3 hari waktu kemarin saya itu kalau udah lengkap banget baru dikirim ke Sudin. Nanti orang Sudin yang mengirim ke dinas gitu. Ya. Jadi memang kita cukup sampai ke Sudin aja. Berarti yang nilai misalkan kan kemarin ada itu yang berkas yang TMS ya? Iya, TMS. Nah, itu berarti itu yang nilai dari dinasnya? Dari dinas. Gitu. Karena dari dinas itu mungkin ya yang kemarin banyak kesalahan itu pak ya. Pak yang kurang, nilai pak yang kurang. Padahal pak itu kan yang nilai itu dinas ya. Pak itu dinilai, kalau saya sepengetahuan saya waktu pertama kali saya dapat pak gitu kan, kita harus melengkapi PPJG gitu. Yang pertama ya. Kemudian ijazah juga harus linier gitu. Itu ada ketentuan nilainya berapa. Ya. Itu semua yang nilai kan dari tim penilai dinas. Makanya itu kan secara umum ya, itu sering saya dengar sekali ada PPJG, ijazah linier, tapi saya terus terang sampai saat ini tuh belum tahu sebenarnya nilai per itemnya itu berapa. Jadi batas minimal untuk kenaikan pangkat untuk pak ke 3A 3B itu juga masih belum tahu terus terang saya. Sama, saya juga nggak tahu Pak. Judulnya tuh kalau kebanyakan saya sama teman-teman ngajukan ya kita punya, kita ngajukan, kita punya pak, kita lampirkan, kita punya sertifikat PPJG, kita lampirkan, kita punya ijazah yang linear, kita lampirkan. Nah, yang banyak teman-teman mengalami kendala itu pengisian usulan Dupak. Nah, Dupak itu kan daftar usulan pengajuan kenaikan pangkat. Nah, itu yang banyak teman-teman yang bingung cara ngisinya gimana gitu. Dan saya juga waktu itu sempat mikir ya gimana nih caranya, karena kan ada rumus-rumus tertentu. Sumber gitu biar kita semua teman-teman guru ya, karena kita sebagai guru ya, jadi benar-benar tahu gitu loh. Nggak ada Pak, waktu saya itu udah aja kita rame-rame, kita juga sama-sama rame-rame itu satu grup ya, ada 10 orang itu rame-rame, kita nggak tahu. Nah, ada sih salah satu teman gitu yang memang sering membantu untuk pengisian Dupak gitu ya. Itu ada, akhirnya saya minta tolong sama dia untuk pengajuan Dupak sih seperti apa gitu. Akhirnya dibuatin gitu. Tapi pada saat saya tanya ini dapatnya dari mana gitu. Terus dia agak pokoknya dapatnya segitu, dilihat dari rumus gitu. Saya sendiri nggak ngerti. Yang penting saat itu Dupak ada gitu aja, saya ajuin aja gitu. Ya makanya kan ya saya tuh sebenarnya pengen bener-bener orang yang bener tahu. Jadi ya kita sebagai sebagai pegawai negeri itu jadi nggak awam sekali gitu loh, jadi benar-benar paham gitu loh. Pokoknya, jadi supaya nggak mondar-mandir ngurusnya, ya kan tugas kita kan banyak juga ya, kalau kita dipusingkan oleh hal itu kayaknya aduh. Waktunya Pak ya, betul. Yang pasti itu yang kita mengalami kesulitan itu cara pengisian Dupak. Nah itu kira-kira siapa Bu yang bisa itu? Saya nggak tahu deh, kalau yang penting saya waktu itu jadi aja gitu, dibantu sama temen gitu. Tapi sebenarnya kalau kita tahu itu bisa ngebantu loh Pak, karena memang
ada rumusan ya, cara penghitungannya ada itu. Nah itu kita harus ke siapa gitu loh yang benar-benar bisa menjelaskan. Kalau daerah Tebet siapa ya? Kalau saya dengar sih Pak ya, pernah saya dengar nih kepala tata usaha SMA 8 sih, dia pernah jadi narasumber ya. Tapi kan gitu. kita mau ke sana juga khawatirnya beliau kan banyak banget pasti ya kesibukannya ya. Gitu. Ya mungkin kita cari info nanti Bu ya. Yang penting kan ya kita terus terang kalau saya diri pribadi saya itu ya memang ingin tahu dupak cara pengisiannya dan segala macam. Mungkin ya kita nanti kita coba lah ya cari-cari info yang mau masuk ke golongan 4 gitu aja sih. Ya terima kasih sekali Bu Ati ya, karena ya kalau nggak gini kan saya nggak tahu itu, tapi ya perlu juga tuh Bu Ati. Jadi saya memang pengen banget tahu itu dupaknya itu bagaimana, itu bener-bener tahu sehingga nanti kalau mengajukan nggak ada masalah lagi. Betul. Nggak apa-apa Pak, ntar saya bantu deh ya. Bagaimana kedepannya ya. Oke. Tapi yang penting kita harus cari tahu nih Pak, orang yang memang paham banget ya tentang kenaikan pangkat gitu. Kalau bisa sih kita langsung ke pakarnya aja ya. Kalau di Tebet itu kita kan punya Pak Suhanta tuh, ya, Pak Suhanto apa Suhanta tuh saya lupa ya. Padahal saya alumni sana juga, cuman kan udah lama. Ya nanti dicoba ya. Tinggal calling aja Bu Ati mau kapan ke sana, orangnya mungkin bisa ada kontaknya. Ya nanti saya bisa nemenin lah. Jadi kita sama-sama. Ini saya bawa dulu ya. Siap. Thank you. Oke. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Paling nanti malam lah saya bawa. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati.